Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiqi Mahmud. Saya mahasiswa PPK Jaring Jabatan tahun 2021 dari LPTK UIN Wali Songo, akan menyampaikan uji kinerja praktek pembelajaran dengan tema bulan Ramadan yang indah, subtema tata cara berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, selamat jumpa kembali sama Ustaz Rafiqi. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita pada pelajaran PAI kelas 5. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita membaca doa dahulu kepada yang hari ini hadir. Pertama, Mas Faid, tolong dipimpin berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Faid sudah memimpin doa. Berikutnya sebelum kita lanjutkan materi kita membaca surat pendek dulu. Materi kita waktu semester 1 yang bab 1, bab awal, yaitu tentang surat At-Tin. Masih ingat surat At-Tin anak semuanya? Masih ya, kita baca surat At-Tin bareng-bareng dari ta'awudz ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Baik, itu tadi surat At-Tin ya, itu materi kita di kelas 5 bab 1 tentang surat At-Tin, artinya buat Tin. Berikutnya kita absen dulu ya. Tolong nanti yang dipanggil angkat tangan yang tinggi. Mas Faidul Rahman, Mbak Niswa, Mas Hafiz, Mbak Hasna. Oke, alhamdulillah sudah hadir semuanya ya untuk hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan yang kelompok besok semoga juga bisa hadir semuanya. Baik anak semuanya, kita lanjutkan materi kita. Materi kita hari ini adalah ini tentang pelajaran 4 ya, tentang bulan Ramadan yang indah. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan yang pertama dulu nih. Minggu lalu, pertemuan kita yang lalu, pelajaran yang lalu kita membahas tentang apa? Siapa ingat? Tentang jujur. Ya, jujur itu yang bagaimana? Berkata yang sebenarnya atau bagaimana? Ada yang lain? Ya, berkata yang sebenarnya, bertindak sesuai yang seadanya, apa adanya. Itu pelajaran kita yang lalu. Selain itu kita membahas tentang sikap hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ya, yang intinya kita kemarin sudah bahas ya, yaitu menghormati orang tua dan guru. Yang kedua, patuh artinya setiap perintah atau permintaan orang tua dan guru selama tidak membahayakan dan tidak melanggar aturan harus dipatuhi. Kalau permintaannya, tolong mas ambilkan buku di rak buku, dan bisa ya diambilkan. Tolong mas ambilkan atau belikan bumbu di warung, uangnya
ada di tempat biasa ya nanti diberikan. Pokoknya selama perintahnya atau permintaannya masih baik dipatuhi. Kalau perintahnya jelek tidak usah dipatuhi. Itu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, berikutnya ini ya kompetensi dasarnya ini. Yang pertama, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman hukum Islam dan mengetahui hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Oke. Pertanyaan pertama nih. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah. Nah, ini pertanyaan pertama nih. Mengapa sih kita harus puasa? Kira-kira kenapa kita harus puasa? Apakah puasa Ramadan itu wajib? Wajib. Kenapa diwajibkan? Atau alasannya apa? Ini nih. Alasannya kita bahas nih. Ini mungkin pernah membaca ini ya, anak-anak. Ini di surat apa tahu nggak? Al-Baqarah ayat berapa? Betul kan saya 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pernah baca ini? Pernah? Yuk baca bareng-bareng ya. Abadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, artinya ada yang tahu artinya enggak? Nah, ini artinya nih. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintah berpuasa itu cuma untuk orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, jadi orang yang enggak beriman tidak disuruh puasa. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Artinya ada orang-orang dulu yang sudah diwajibkan berpuasa sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita mendengar, kalau kita tahu pasti ada puasa namanya puasa Daud, yaitu puasa yang waktu itu disyariatkan diwajibkan kepada umatnya Nabi Daud. Gitu. Dan tujuannya adalah agar kamu bertakwa. Jadi inilah tujuan berpuasa, agar kamu bertakwa. Intinya ini bertakwa. Lantas kira-kira bagaimana aturan berpuasa? Ada yang tahu? Kira-kira puasa itu berapa lama? 1 hari. Dari kira-kira dari kapan sampai kapan? Terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Itu ya kira-kira waktu subuh sampai waktu maghrib ya. Terus kalau puasa itu apa yang tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan? Makan, minum, terus apa lagi? Makan minum toh? Ada yang lain nggak yang nggak boleh dilaksanakan ketika puasa? Yang membatalkan puasa atau ada muntah dengan sengaja? Kira-kira bisa nggak sih muntah sama sengaja muntah itu bisa nggak? Oh bisa loh. Nah ini jari dimasukkan ke mulut terus jarinya gitu. Nanti tak muntah. Kalau nggak percaya coba. Itu nanti bisa muntah juga. Nah, itu muntah sengaja itu membatalkan puasa. Termasuk juga hilang akal. Hilang akal itu maksudnya hilang akal gila. Jadi pas habis sahur masih sehat.
habis duhur kok jadi gila, batal puasanya. Atau murtad, keluar dari agama Islam, itu juga membatalkan puasa. Jadi habis sahur masih muslim, habis asar kok jadi non muslim, nah itu nanti puasanya batal. Nah berikutnya ya, puasa itu berasal ini. Puasa berasal dari bahasa Arab disebut shaum atau siam, artinya menahan. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Itu puasa. Makanya ketika kita puasa, kita itu sangat dianjurkan menjaga diri. Tidak boleh banyak aktivitas yang tidak bermanfaat. Waktu puasa kita disunahkan banyak baca Al-Quran, disunahkan banyak sholat sunnah ketika malam, tahajud atau tarawih ketika Ramadan. Jadi menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Puasa menurut syariat atau menurut ajaran agama Islam artinya ini menahan diri dari hal yang membatalkannya atau membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dan harus disertai dengan niat dan ada syarat tertentu. Itu puasa. Oke, begitu. Ada yang ditanyakan soal puasa? Ya, kalau gitu kita sedikit ini ya, ada sedikit video. Coba diperhatikan nih. Ada puasa. Biar puasa sekarang panas sekali, jadi haus. Ayo pelan, segar. Kata siapa? Minum tidak ya? Minum tidak ya? Minum tidak ya? Minum saja Dodo tidak minum, Dodo kan lagi puasa. Iya, Dodo tidak mau. Tunggu, tadi Dodo hanya mencuci muka saja. Iya. Dodo, kenapa kau bilang begitu? Siapa yang menuduh kau minum, Do? Tapi jangan-jangan kau minum ya, Do. Sudah mengaku saja. Enak saja, jangan sembarangan ya. Dodo tadi sedang berwudu tahu. Ini kan waktunya sholat zuhur. Iya kan? Iya, sedang wudu ya. Aku juga mau wudu dulu ya. Jangan mati kamu ya. Untuk apa Dodo buka sekarang? Sekarang kan baru jam segini. Biasanya juga Dodo buka puasanya habis sholat isya tahu. Udah gitu tidak perlu sahur lagi. Dodo buat puasanya. Bagaimana? Hebat kan? Hebat sekali kau, Do. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo, kenapa? Kok lemah sekali? Tidak kuat ya puasanya? Dodo mau buka? Dodo masih kuat kok, Bu. Hanya saja. Hanya saja apa, Dok? Ayo ceritakan pada ibu. Bu, kalau kita berwudu kan kita kumur-kumur. Kalau ada yang terminum batal tidak, Bu? Kalau terminumnya tidak sengaja, ya tidak batal. Tapi sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Allah tahu ya kalau Dodo bohong atau tidak, Bu? Tentu saja Allah tahu Dodo bohong atau tidak. Itu, Bu. Sebenarnya Dodo mau bilang sama Ibu kalau Dodo sudah batal puasanya, Bu. Dodo tadi sengaja beneran air saat berwudu. Habis Dodo haus sekali. Sambil, ayo duduk di sini. Ayah ingat Dodo kan, teman Syamil itu. Ingat, memangnya kenapa? Kata Dodo dia berpuasa tanpa sahur ya.
masalah kuat atau tidak kuat, puasa Ramadan itu ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara seperti apa? Aku tidak mengerti, Ayah. Pertama, kita harus berniat puasa sebelum waktu subuh, sebagaimana yang pernah dikatakan Nabi. Kedua, makan sahur, yaitu makan di malam bulan Ramadan sejak lepas tengah malam hingga menjelang waktu subuh. Dan makan sahur lebih baik diakhiri waktunya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, makan sahurlah, karena di dalam sahur ada berkah. Makan sahur ini penting, agar tubuh kita mempunyai energi atau tenaga untuk melakukan kegiatan esok harinya. Misalnya sekolah, belajar, bekerja, memasak, dan lain sebagainya. Dan sahur inilah yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa umat lainnya. Dan yang ketiga, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan atau merusak pahala puasa seperti marah-marah, mencuri, atau juga berberkah. Selain itu, kita harus menyegerakan berbuka puasa bila waktunya sudah tiba. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, hamba yang paling cinta kepadaku ialah mereka yang menyegerakan berbuka. Kalau memang benar begitu, berarti Dodo tidak cinta kepada Allah. Sambil. Alhamdulillah, akhirnya Syamil tamat puasanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman atas segala rezeki yang kau berikan dengan segala rahmat-Mu. Wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang. Baik, itu tadi materi yang pertama. Jadi pertanyaan begini, kira-kira sikap Dodo yang katanya kalau puasa sampai ngisa itu bagus atau tidak? Benar tidak? Tidak. Kalau yang bagus tuh gimana? Sahur dan bukanya? Kalau sahur kapan? Sebelum subuh. Kalau berbukanya kapan? Habis maghrib. Kalau berikutnya tentang sikap Dodo sama Samil, itu yang bagus siapa? Samil atau Dodo? Samil, ya. Oke, berikutnya ini kita akan mempelajari yang kita bahas berikutnya adalah syarat wajib puasa. Orang yang puasa atau yang wajib puasa adalah yang demikian. Pertama dia Islam. Artinya orang yang non Islam tidak wajib puasa. Yang nomor dua, dewasa atau balik. Jadi orang yang belum balik itu enggak wajib puasa. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila. Jadi selama ada orang yang mengaku gila maka dia boleh enggak puasa. Kalau dia ngakunya sehat, enggak gila, dia wajib puasa. Yang berikutnya adalah keempat, buat perempuan ya, pertama ini suci dari haid atau nifas dan nifas. Yang berikutnya itu yaitu mampu berpuasa. Jadi badannya itu diajak puasa mampu. Kalau nggak mau puasa maka nggak wajib puasa. Dan yang keenam, syarat wajib puasa adalah tidak dalam perjalanan atau bukan musafir. Kalau musafir nggak wajib puasa. Berikutnya adalah syarat sah puasa. Sah puasa ada yang pertama adalah dia Islam. Jadi kalau non Muslim ada yang nekat puasa, puasanya tidak sah. Yang berikutnya tamyiz. Ada yang tahu tamyiz itu apa? Ada yang tahu tamyiz itu apa? Tamyiz atau mumayyiz. Artinya ini ada lambang apa ini? Betul. Ini lambang salah. Berarti orang tamyiz itu orang yang bisa membedakan hal yang betul dan hal yang salah. Ini kayak orang sehat tadi, kayak orang yang berakal. Jadi kalau misalkan anak-anak kecil yang kadang masih suka mainan sendiri, itu kan belum bisa membedakan yang baik dan yang salah. Itu belum tamyiz, belum mumayyiz. Nah, kalau sudah tamyiz atau mumayyiz, maka
sudah puasanya tidak sah. Berikutnya adalah yang ketiga, dia suci dari haid dan nifas. Ini buat yang putri ya, dan mbak yang putri. Yang keempat adalah bukan di waktu atau di hari yang diharamkan berpuasa. Nah, ini adalah syarat sah puasa. Ada 4: Islam, mumayyiz atau tamyiz, yaitu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, suci dari haid dan nifas, dan bukan diharamkan waktu untuk puasa. Karena ada hari-hari yang nggak boleh untuk berpuasa. Misalkan hari Idul Fitri tidak boleh puasa, Idul Adha tidak boleh puasa, hari Tasyrik tidak boleh puasa. Nah, kalau di hari itu orang yang puasa, puasanya tidak sah. Berikutnya ya rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah bahwa niat, yaitu yang pertama niat, yaitu niat melakukan puasa dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan puasa tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Intinya niat berpuasa, kita tahu ya. Yang kedua yang rukun puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, sekarang nih ya, rukun puasa ada 2. Yang pertama niat puasa, tahu ya masalahnya gimana? Kita baca bareng ya. Niat puasa 1, 2, 3. Nawaitu shoma mu'tin an fardhi Ramadan. Kapan? Oke, sekarang baca bareng yang keras ya, biar semuanya dengar. Niat berpuasa 1, 2, 3. Nawaitu shoma mu'tin an adai fardhi Ramadan bagi sanati Allahi ta'ala. Itu niat berpuasa. Yang rukun puasa yang kedua itu menahan diri dari segala yang melarang puasa. Contohnya nih, makan, minum, dan hal membatalkan puasa yang lain ya, yang tadi sudah disebutkan. Menahan diri dari itu dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ini tulisan saya bagus sekali ya. Oke, berikutnya nah ini adalah hal yang membatalkan puasa. Kira-kira apa, mas-mas mbak yang membatalkan puasa? Kan udah banyak tahu nih. Yang membatalkan puasa apa? Makan atau minum dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja boleh dong? Enggak. Kalau lupa, boleh enggak? Boleh ya. Lupa itu kalau dikit ya, kalau bolehnya enggak lupa, sengaja. Atau apalagi yang membatalkan puasa? Muntah sengaja. Ada yang lain yang membatalkan puasa? Apalagi? Tidak menahan nafsu. Jadi ngapain tuh? Hubungan, perang. Ya macam-macam ya, banyak. Ada tadi murtad, keluar dari agama Islam, dengan puasa. Kalau seperti ini apa ya? Yang membatalkan puasa nomor 1 itu kira-kira gambar apa itu? Makan dan minum sengaja, dengan sengaja. Kira-kira apa lagi nih? Nomor 2, gambar apa itu? Muntah dengan sengaja, disengaja. Yang ketiga apa itu? Gambar apa tuh? Apa itu? Hilang akal, contohnya seperti mabuk, pingsan atau gila. Hilang akal ya. Kalau tidur ya. Ini kata gambar apa ini? Oh, haid dan nifas bagi perempuan. Dan ketiga yang dalam puasa ini berikutnya. Oh, apa ini? Murtad. Oh iya, dari agama Islam menjadi agama non-Islam ya. Murtad tahu ya? Murtad itu keluar dari agama Islam. Jadi kalau orang non-Islam menjadi Islam namanya murtad.
Allah, kalau orang Islam menjadi non Islam namanya murtad. Nah, ini berikutnya adalah hal yang makruh waktu berpuasa. Apa maksudnya makruh? Hal yang makruh waktu puasa. Apa artinya makruh itu apa? Hal yang sebaiknya dihindari kalau berpuasa. Dilaksanakan tidak membatalkan puasa, tetapi sebaiknya dihindari. Apa saja? Yang pertama ini, kira-kira gambar apa ini? Gambar apa ini? Oh iya betul, berkumur berlebihan saat puasa. Kumurnya banyak, kayak dodol lagi ya. Kemudian berlebihan sampai diminum. Berikutnya ini gambar apa nih? Oh, mencicipi makanan dengan lidah, mencicipi. Itu ada makruh yang membatalkan, tetapi sebaiknya dihindari. Ini gambar apa nih? Oh, berkata kotor. Oh ini ngecek gitu ya, tulisannya mengecek. Ini yang makruh adalah ini suntik atau bekam, itu makruh. Ya, yang berikutnya yang disunahkan waktu puasa. Kira-kira apa Mas dan Mbak semuanya yang disunahkan ketika puasa? Ngaji, betul. Tarawih waktu malam ya, apalagi banyak sedekah ya. Nah, kita lihat nih gambar apa aja nih. Ini gambar apa nih? Kira-kira gambar apa ini? Ini adalah makan sahur. Ternyata makan sahur itu sunnah. Jadi kalau kalian merasa kuat merasa sahur boleh, tetapi tetap disunahkan makan sahur. Yang kedua apa ini? Apa ini? Mengakhirkan makan sahur kurang lebih 15 menit sebelum waktu itu. Jadi biar kenyangnya lebih lama, lebih tahan waktu puasa. Yang berikutnya adalah ini menyegerakan berbuka. Jadi saat sudah ada maghrib ini sore-sore langsung ambil makanan untuk berbuka, menyegerakan berbuka. Ya, berbuka dengan buah kurma berjumlah ganjil 3 atau 5. Yang berikutnya ini adalah memberi makan untuk berbuka puasa pada orang yang berpuasa. Yang keenam yang disunahkan ketika berpuasa ialah berdoa sewaktu berbuka puasa. Itu adalah jadi sunnah-sunnah ketika berpuasa. Berikutnya anak semuanya kita akan belajar dengan LKPD. Tadi kan banyak saja saya dipelajari ya di rumah. Ini saya bagikan LKPD untuk dipelajari, nanti dibentuk kelompok ya. Biar gampang. Ini seperti ini satu kelompok di sini 1, 2, 3 ini berempat satu kelompok dan itu berempat juga satu kelompok. Tetapi ini masing-masing tetap mengerjakan di lembar LKPD-nya masing-masing. Baik anak semuanya, sudah selesai semua tugas LKPD-nya ya. Oke, hari ini kita lanjutkan untuk kesimpulan tiap kelompok. Silakan nanti yang saya tunjuk dari perwakilan kelompok untuk membacakan hasilnya ya. Kelompok 1, Mas Faid, tolong dibacakan yang pertama. Sebutkan syarat wajib puasa. Iya, silakan. Berakal sehat. Betul. Balik atau
Nadia, dibacakan syarat sah puasa. Oke, sip. Islam, berakal sehat, najis, dan suci dari haid bagi wanita. Baik, terima kasih, sudah bagus sekali. Masing-masing kelompok sudah presentasi ya. Berikutnya, jadi itu adalah yang kita pelajari pada hari ini. Materinya tentang teman-teman yang indah. Subbab pertama tentang puasa, yaitu tata cara berpuasa. Ini sudah mempelajari itu. Tadi kita sudah membahas yang pertama yang sudah dibacakan oleh Mas Rai tadi, yaitu syarat wajib puasa. 1, berakal sehat. Jadi orang yang tidak berakal sehat tidak perlu puasa. Yang 2, balik atau dewasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Yang berikutnya syarat sah puasa sudah dibacakan oleh Mbak Zia. Ada Islam, berakal sehat, majis, terus suci dari haid dan nifas. Hal yang membatalkan puasa tadi sudah dibacakan juga oleh kelompok sini ya, oleh Mbak Asa tadi. Ada murtad, ada hilang akal, ada makan minum sengaja, muntah sengaja. Yang kelewatan adalah rukun puasa. Ada 2, yaitu 1 yang niat, yang kedua meninggalkan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Berikutnya sekalian tadi yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira gimana? Enak tidak? Pelajaran pakai SD ada videonya. Enak yang begini apa yang kayak biasanya cuma ceramah doang? Enak gini ya. Insya Allah bisa kita siapkan lagi videonya, kita siapkan link materinya biar lebih nyaman. Saya kira untuk hari ini kita tutup dulu ya. Materi berikutnya minggu depan kita akan belajar tentang hikmah puasa, yaitu puasa Ramadan itu ada hikmahnya apa saja, nanti akan kita bahas minggu depan. Berikutnya yang terakhir adalah doa. Sebelum doa ini nanti dikumpulkan ya, hasil diskusinya dikumpulkan. Nanti kita koreksi, saya koreksi dan saya nilai. Dan terakhir kita tutup dengan doa. Mas, tolong beri doa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.